bagiku. Ikat bilurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasihmu, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku, bagiku. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Temanya adalah tuning in atau bagaimana mendengar tuntunan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, di minggu yang pertama kita belajar tentang pentingnya mendengar tuntunan Tuhan atau the importance of hearing God's guidance. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya awali dengan kalimat kita itu sangat memerlukan tuntunan Tuhan di setiap waktu. Kenapa? Mengapa kita perlu tuntunan Tuhan? Karena seperti yang sudah berulang kali diutarakan Bapak Ibu, kehidupan di dunia ini sesungguhnya merupakan suatu rangkaian keputusan. Setiap hari, disadari ataupun tidak, suka ataupun tidak suka, kita itu dihadapkan kepada keharusan untuk membuat berbagai keputusan. Sebagai contoh, Anda hari ini memakai baju apa, itu adalah keputusan Anda, betul? Anda hari ini datang beribadah di tempat ini, itu juga suatu keputusan. Ada keputusan yang tidak penting sampai menjadi keputusan yang penting. Keputusan yang tidak penting atau keputusan yang remeh-temeh mungkin bisa jadi tidak berakibat atau berdampak yang buruk. Tapi kalau keputusan-keputusan yang penting itu bisa berakibat buruk. Sebagai contoh, memilih pasangan hidup. Itu satu keputusan yang penting, betul? Betul? Itu tidak bisa main-main, saudara. Oleh karenanya, patut kita pahami. Kenapa nggak bisa lagian? Oke. Keputusan-keputusan yang kita ambil itu akan menentukan keadaan kita, baik di masa kini maupun di masa yang akan datang. Keputusan-keputusan yang tepat itu akan membuahkan kebahagiaan. Tapi keputusan-keputusan yang keliru itu akan mendatangkan penyesalan. Penyesalan selalu datang terlambat. Kalau datang di awal itu pendaftaran, saudara. Sedemikian pentingnya keputusan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Singkat kata, kita menjadi diri kita hari ini adalah karena keputusan-keputusan yang kita buat di masa lampau. Anda memilih pasangan hidup yang dulu, yang lampau, berakhir dengan keadaan keluarga saudara di masa sekarang. Betul? Anda
apa yang Anda putuskan di masa lampau tentang harapan Anda di saat ini, keadaan hari ini adalah apa yang sudah Anda putuskan di masa lampau. Kalau Anda dulu putuskan bermalas-malasan, tidak peduli, atau saudara tidak mau menabung, maka kalau keadaan saudara sekarang hidupnya seperti biasa saja, kantong kosong tak ada tabungan, itu karena keputusan yang Anda ambil di masa lampau. Apa keadaan saudara sekarang ini? Itu karena keputusan di masa lampau. Dan keputusan yang Anda ambil di masa ini akan mempengaruhi keadaan di masa depan. Amin. Sangat penting keputusan ini, saudara. Keputusan yang tepat membuahkan kebahagiaan. Keputusan yang keliru membuahkan penyesalan. Saya kemarin waktu di Kesan, saya tanya sama Pak Sado, Mas Sado, sekarang keadaannya suaminya begini, menyesal tidak? Kenapa? Karena dia sudah memutuskan dahulu untuk menikah dengan suaminya. Kalau keadaannya sekarang seperti ini, itulah karena keputusan yang dia ambil. Sangat penting tentang yang namanya keputusan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Nah, sedangkan kita sebagai manusia, kita perlu menyadari bahwa kita itu hikmatnya terbatas, betul? Kemampuannya itu terbatas. Sehingga seringkali kita itu tidak tahu pilihan apa yang harus kita buat dan keputusan apa yang kita ambil. Tidak dapat disangkali, terkadang kita itu berada di persimpangan jalan. Di persimpangan jalan, ada jalan ke kanan dan jalan ke kiri yang sama sekali belum kita ketahui. Di persimpangan jalan tersebut, kita juga tidak mengetahui apa akibatnya kalau saya mengambil jalan yang sebelah kiri atau jalan yang sebelah kanan, akibatnya seperti apa? Kita tidak tahu. Nah, dalam keadaan yang seperti ini, Bapak Ibu, adalah sangat menolong kalau kita didampingi oleh orang yang mengenal jalan tersebut. Betul? Kalau kita tidak tahu jalan tersebut mau kemana, kalau ada orang yang mendampingi kita dan orang tersebut tahu jalannya, tentu kita akan sangat berterima kasih. Atau kalau nggak ada orang yang mendampingi, paling nggak di smartphone Anda ada Google Map. Paling tidak Google Map itu akan membawa Anda, menuntun Anda, mengarahkan Anda kepada tujuan yang dapat dicapai. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, begitu juga lah terkadang dalam kehidupan ini, keputusan-keputusan yang kita ambil itu kita kan tidak tahu di depan seperti apa atau akibatnya nanti akan seperti apa. Disinilah kita perlu pribadi yang dapat menuntun kita, yang tahu jalan tersebut, atau GPS atau Android app, Google Map yang dapat menolong kita untuk melalui jalan tersebut. Kalau saya tidak pernah, katakanlah kemana saya nggak pernah ya, yang daerah-daerah sini ya, saya Bamban.
Kalau saya tidak pernah ke sana, kalau saya berjalan seorang diri, saya itu kadang nggak tahu mana ke kanan, ke kiri, kemana. Tapi kalau saya berjalan didampingi sama orang yang mengerti jalan tersebut, bagaimana perasaan saya? Tenang. Kenapa? Ada pribadi yang mendampingi saya yang ngerti jalan tersebut. Atau kalau tidak, ada Google Map yang nanti ke kanan, habis itu ke kiri, ada persimpangan ke kanan, ke depan belok ke kiri. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Kadangkala keputusan yang kita ambil itu sedang berada di persimpangan jalan. Disinilah kita perlu pribadi Tuhan untuk menuntun kita, sehingga keputusan yang kita ambil merupakan keputusan yang tepat. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah keliru, betul? Google Map masih menyesatkan, saudara. Saya berulang kali tersesat oleh Google Map. Tetapi Tuhan adalah pribadi yang maha kuasa, pribadi yang agung, sehingga ia tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah keliru. Demikianlah pentingnya tuntunan Tuhan itu dalam kehidupan kita, supaya ketika kita berada di persimpangan, kita bingung apa yang harus kita putuskan, disitulah kita memerlukan tuntunan Tuhan, Bapak Ibu. Karena seperti yang kita dengar di minggu yang lalu, bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Amin. Gembala yang baik yang menuntun kawanan dombanya ke jurang. Betul? Kemana, saudara? Ke padang yang berumput hijau. Tapi seringkali kita bukan menjadi domba, tapi menjadi kambing. Tahu nggak kambing, saudara? Kambing itu kalau ditarik ngelawan kan? Udah ditarik ngelawan, nanduk lagi. Kita harus menyadari kita perlu dituntun Tuhan, karena Tuhan itulah sang gembala. Sang gembala yang menuntun kita, membawa kita kepada padang yang rumput yang hijau. Tentang pentingnya tuntunan Tuhan ini juga beberapa kali saya alami dalam hidup saya, Bapak Ibu. Saya pernah cerita dulu di dalam keadaan waktu itu alat musik kita kan kurang waktu itu ya. Ada SMS, ada WA masuk. Perkenalkan Pak, saya wali kota Doni apa gitu ya. Nyamar-nyamar lah gitu ya. Tapi meyakinkan kalimatnya, dikirimi surat-suratnya segala macam. Wah, jelas gitu. Terus fotonya juga kan. Terus benar ini dengan gereja-gereja perjanjian baru? Benar, Pak. Namanya kan belum tahu nih, kan namanya belum tahu, saudara. Saya begitu bersemangat. Oh Pak, ini ada bantuan dari Pemprov Tebing Tinggi. Bapak kirim saja nomor rekening Bapak, nanti akan ditransfer. Karena memang ini sedang gencar-gencarnya pemerintah Kota Tebing Tinggi untuk membantu gereja-gereja. Wah, saya semangat kan? Saya kasih nomor rekening saya. Nomor rekening gereja, langsung nomor rekening gereja. Langsung saya kasih. Oke Pak, sebentar nanti saya informasikan kalau sudah ditransfer, katanya. Gak berapa lama, muncul notifikasi WA. Pak, sudah saya transfer ya. Slipnya benaran, saudara. Ditransfer, kalau saya tidak salah 8 juta sekian atau 7 juta sekian. Slipnya itu benar slip. Atas nama GKPB, benar gitu. Terus dia WA. Pak, selamat ya, udah masuk ya, gini. Oh iya Pak, saya terima kasih, saya bilang, gini. Nah, gak berapa lama, dia WA lagi. Aduh Pak, mohon maaf, sebenarnya jatah Bapak itu untuk gereja itu hanya 5 juta. Jadi yang kami transfer itu sudah kelebihan. Bapak kan sudah lihat slipnya, sekarang minta tolonglah, Bapak transferkan lagi kelebihannya itu. Bapak hanya 5 juta, selebihnya itu Bapak transferlah, katanya. Saya di situ sudah mau bergerak. Oh iyalah, kelebihan. Tapi Tuhan itu berbicara dalam hati saya. Jangan kamu percaya. Itu penipu.
Tanya Bu Yusinop, saya sudah mau berangkat. Tapi Tuhan tuh berbicara, enggak, itu penipu. Enggak berapa lama, saya bilang, kamu enggak benar ini. Saya katakan di WA, kamu pasti komplotan penipu ya. Enggak mungkin kan kalau transfer itu bisa kelebihan, saya bilang. Pasti kamu penipu. Enggak pak, gini, enggak, kamu penipu, saya bilang. Terakhir diblok nomor saya. Ternyata memang benar penipu. Saya hampir saja kecolongan, saudara. Kalau enggak Tuhan berbisik, saya tuh udah mau berangkat. Tanya Bu Yusinop, sudah mau berangkat. Karena saya pikir ya orang uangnya kelebihan ya harus saya kembalikan. Tapi itulah tuntunan Tuhan. Kalau tidak cilaka 12, uang gereja rugi berapa juta, saudara. Saya yang malu, saudara. Luar biasa tuntunan Tuhan, saudara. Yang kemudian yang saya rasakan lagi, itu berhubungan juga kenapa saya WA begitu tadi pagi di keluarga grup. Karena saya itu berusaha dengan maksimal untuk gereja ini, saudara. Saya itu dari lama Bu Ani itu sudah buat proposal tentang untuk gereja, tapi saya belum sebarkan satupun kemana. Saya belum sebarkan. Kenapa? Karena saya belum Tuhan gerakkan hatinya untuk kirim sama siapa. Saya belum kirimkan, gak ada. Saya kirimkan, gak ada. Saya buat aja, udah saya kasih Pak Jepri, kasih Pak Antoni, kasih Pak Kartono, karena ketua regional, sekretaris regional, sama ketua majelis pusat saya kasih. Tapi kepada orang lain saya nggak kasih, karena saya belum ada Tuhan taruhkan gitu. Sama siapa sih, nggak ada. Tapi berapa waktu setelah dibuat proposal Bu Ani, berapa waktu Tuhan tuh seperti mengingatkan satu nama, kamu kasih ke si A. Nantilah Tuhan, nantilah. Lewat berapa bulan, nggak saya kasih juga, saudara. Nggak saya kasih. Kemarin berapa minggu yang lalu, Tuhan itu bilang, kasih aja, kasih sama bapak si A ini, kasih. Saya tuh nggak mau berekspektasi kalau ngasih, saudara. Kenapa? Nanti kecewa, betul? Ya nggak? Kalau kita kasih proposal, yang paling nggak enaknya, saudara, kalau ngasih proposal, habis itu dinasehati dikasih nggak apa-apa. Ini udah dinasehati panjang lebar nggak dikasih, ya kan? Itu yang celaka 12, saudara. Saya diingatin kasih. Dan akhirnya saya kirim proposal kepada yang bersangkutan. Waktu saya kirim melalui WA, nggak dibaca, saudara. 2 hari nggak ada balasan, saudara. Masih mending dibaca. Kalau dibaca, dilewatkan, masih mending kan. Paling nggak, udah dibaca. Nggak ada dibaca, nggak ada dibalas. Kalau kata orang, sakit itu di sini. Tapi selang 2 hari, yang ketiga hari, dia balas WA saya. Dia balas dengan nasihat yang panjang lebar dari A, B, C, D dan sebagainya. Tang. Dia panjang lebar. Saya bilang, iya Pak, benar Pak. Saya berdiskusi dengan dia, tapi begini Pak. Saya ceritakan tentang keadaan kita, tentang pentingnya kenapa kita perlu membeli ruko ini, kenapa kita perlu tempat ibadah. Saya ceritakan sama dia keadaannya. Ya sudah, minta nomor rekening. Oh, udah enak ini, ujung-ujungnya ini udah enak nih ya. Udah masuk ya kan. Tahu, nomor rekening. Bukan langsung ditransfer, saudara. Masih lewat dulu 1 malam, saudara. Lewat dulu 1 malam berlalu. Keesokan siang harinya, saya kira ya udahlah, berapapun. Katanya siang hari, tanpa basa-basi langsung kirim slip, langsung bilang, Tuhan memberkati, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan gereja MDC Tebing Tinggi. Dan saya waktu lihat nominalnya, ini orang yang gak saya sangka.
Kalau lihat mungkin ya Tuhan paling membantulah seberapa. Tapi waktu saya lihat dia kasih nominalnya segitu, ini di luar ekspektasi saudara. Ternyata memang Tuhan kalau udah menuntun ya seperti itu saudara. Pasti tepat, pasti benar. Itu tentang pentingnya tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Sama seperti yang saya alami tentang gereja ini. Makanya saya share, waduh luar biasa. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tuntunan Tuhan itu ya, kalau saudara bertanya bagaimana cara Tuhan dalam menyampaikan tuntunan kepada kita, tentu Tuhan sampaikan melalui bisikan di dalam hati. Amin. Bagaimana Tuhan menuntun kita seperti yang saya alami, Tuhan itu berbisik dalam hati saya. Kamu kemari, kamu kasih kemari. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan tidak menyampaikan tuntunannya itu dengan suara yang menggelegar dari langit. Oh Rolin, oh Pak Andreas, gak begitu saudara. Namun pada umumnya dengan suara yang lembut, yang tidak terdengar oleh telinga, namun terdengar di dalam hati. Jangan saudara beranggapan bahwa Tuhan menuntun itu lewat suara. Nanti ada suara lari terbirit-birit saudara. Tuhan itu menuntun, membisikkan dalam hati kita. Tidak terdengar oleh telinga, namun terdengar di dalam hati. Pertanyaannya, mengapa Tuhan menyampaikannya dengan berbisik seperti itu? Seperti yang sudah kita pelajari di bulan tahun yang lalu, hal itu adalah karena Ia menghendaki agar kita datang mendekat kepadanya. Kenapa Tuhan itu berbisik menyampaikan tuntunannya? Hal itu adalah karena Ia menghendaki agar kita datang mendekat kepadanya. Satu orang dulu contoh, Pak Dedi maju ke depan. Pak Dedi maju ke depan. Satu orang contoh supaya saudara memahami ini ya. Sini Pak Dedi. Pak Dedi tolong dengar apa yang saya sampaikan lalu ulangi ya. Saudara, udah duduk Pak. Kalau dia jauh, ketika saya berbisik, pasti dia tidak akan dengar. Betul? Tetapi ketika dia semakin mendekatkan diri, mendongakkan kepalanya, ya Pak, baru terdengar. Demikian juga Tuhan, kalau berbisik, kalau kita tidak dekat dengan Dia, maka kita tidak akan bisa mendengar suaranya, mendengarkan tuntunannya. Itulah yang dikatakan oleh Mark Batterson dalam bukunya yang berjudul Whisper. Itulah sebabnya mengapa kita perlu selalu berada dekat dengan Tuhan. Yaitu apa? Supaya ketika Tuhan berbisik, maka kita dapat mendengar suaranya yang lirih itu, suaranya yang berbisik itu. Berarti dapat kita simpulkan kedekatan
atau keakraban dengan Tuhan itu sangat menentukan kepekaan kita terhadap tuntunannya. Kalau kita dekat seperti Pak Dedi tadi yang dekat kepada saya ketika saya berbisik lirih, Pak Dedi bisa mendengar. Demikian juga kita tidak akan pernah bisa mendengar tuntunan Tuhan kalau kita tidak memiliki keakraban atau kedekatan dengan Tuhan. Sekarang clear, saudara. Pak, kok nggak pernah ya Tuhan menuntun saya? Ya pertanyaannya, sudahkah Anda mendekat kepada Tuhan? Sudahkah Anda akrab dengan Tuhan? Kan nggak mungkin Tuhan itu bersuara menggelegar. Pak Dedi, nanti yang ada lompat Pak Dedi dari tempat tidur. Atau saudara sedang lagi malam-malam gitu ya, sedang duduk-duduk santai sambil minum teh, tiba-tiba, hai anakku, kira-kira apa yang saudara lakukan? Lompat saudara. Tuhan tidak pernah berbisik seperti itu. Amin. Tuhan berbisik dengan lirih. Itu sebabnya engkau harus mendekat kepada Tuhan supaya engkau dapat mendengar apa tuntunan Tuhan dalam hidupmu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, ya, keakraban atau kedekatan dengan Tuhan itu sangat penting untuk kita dapat mendengar tuntunannya. Berarti dengan kata lain, tuning in atau menyelaraskan hati agar dapat mendengar suara Tuhan itu tidaklah terlepas dari keakraban atau kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, di dalam masa hidupnya di dunia, Tuhan Yesus itu telah memberikan contoh, ya. Tuhan Yesus telah memberikan contoh tentang hal itu, yaitu dengan bagaimana ia memperlihatkan Tuhan Yesus memelihara keakraban tersebut melalui komunikasi yang mendalam atau intens dengan Allah Bapa. Pertanyaan bagaimana kita dapat menumbuhkan serta memelihara keakraban dengan Tuhan, kita mengambil contohnya dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu dia memelihara keakrabannya melalui komunikasi yang mendalam atau intens dengan Allah Bapa. Tentang hal ini, ya, saudara tentu sangat memahami keakraban atau kedekatan itu sangatlah ditentukan oleh intensitas dari komunikasi yang saudara lakukan dengan yang bersangkutan. Kalau Mama Basado tidak pernah berkomunikasi dengan Inang Situmorang, maka Mama Basado tidak akan pernah memiliki keakraban atau kedekatan dengan Inang. Kenapa? Karena tidak pernah berkomunikasi. Pak Dedi tidak akan menjadi akrab dengan saya kalau Pak Dedi tidak pernah berkomunikasi dengan saya. Betul? Tidak akan pernah menjadi dekat kalau ketika ketemu di gereja cuma shalom Pak, shalom, habis itu pulang. Kira-kira menjadi dekat? Tidak akan mungkin. Saya dan Pak Dedi akan menjadi dekat, akan menjadi akrab kalau saya berkomunikasinya lebih sering, lebih lama. Pak Dedi apa kabar? Baik Pak, bagaimana keadaan istri? Begini-begini Pak, bagaimana usahanya? Begini-begini. Lalu apa Pak yang dikerjakan? Tuh, makin akrab kan? Amin. Keakraban atau kedekatan itu sangat ditentukan oleh komunikasi.
Kalau nggak percaya, tes ini suami istri. Sering-seringlah nggak usah ngobrol, sering-seringlah nggak usah bicara. Apa yang terjadi? Perang dunia ketiga terjadi. Makanya suami-suami istrinya diajak ngobrol, istri-istri dikurangi cerewetnya. Boleh diajak ngobrol, tapi jangan kebanyakan cerewet. Haleluya. Harus dibangun komunikasinya. Kenapa? Karena keakraban sangat ditentukan oleh intensitas komunikasi. Kemarin Bu Ani udah pernah sampaikan. Coba saya tanya teman SD saudara yang masih akrab siapa? Kalau teman tersebut masih akrab, itu karena saudara sering berkomunikasi dengan dia. Kalau saudara tidak sering berkomunikasi dengan dia, apa yang terjadi? Saya sama teman SD nggak ada yang pernah kenal lagi. Tahu pun di Facebook nggak pernah sapa saudara. Kenapa? Nggak pernah komunikasi. Komunikasi itulah yang menjadikan kita akrab. Komunikasi itulah yang menjadikan kita dekat. Tanpa itu, keakraban, kedekatan itu mustahil untuk dicapai. Bukankah kalau suami dan istri itu sering berkomunikasi, bahkan gak perlu keluar kata, masih matanya gini aja, wah, udah ngerti bahasanya, ya ini maksudnya. Kenapa? Karena sering berkomunikasi. Tapi kalau nggak sering berkomunikasi, mata suaminya gini-gini, digini lagi apa gitu, maksudnya apa gitu. Kenapa? Nggak mengerti. Itu sebabnya perlu sekali komunikasi. Komunikasi itu sangat penting. Semakin jarang berkomunikasi, semakin jarang bertemu, semakin rengganglah keakraban, kedekatan itu. Semakin intens, semakin sering, maka semakin akrab. Nah, komunikasi yang mendalam atau intens inilah dengan alas Bapa itu yang dapat kita lihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Sebagaimana yang dicatat di dalam Markus pasal yang ke-35, pasal yang pertama ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-39. Kita tadi sudah belajar tentang pentingnya suatu tuntunan. Karena keputusan-keputusan yang kita ambil sangat menentukan kehidupan kita di masa depan. Kalau kita tidak tahu apa yang perlu kita putuskan, disitulah kita perlu memiliki tuntunan Tuhan. Dan tuntunan Tuhan itu hanya dapat kita terima, dapat kita dengar kalau kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Amin. Tuhan, mari kita belajar Markus pasal yang pertama. Ayat yang ke-35 dikatakan di sana, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia di sini adalah Yesus. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, semua orang mencari engkau. Jawabnya, marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana aku juga memberitakan Injil, karena untuk itulah aku datang. Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, peristiwa yang terjadi yang dicatat di ayat-ayat ini itu terjadi di Kapernaum, sebuah desa nelayan di pinggir danau Galilea. Yang menarik di ayat 35 ditulis di sana, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, Yesus itu telah bangun dan pergi ke tempat terpencil untuk berdoa di sana. Dari catatan tersebut, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita dapat melihat
bahwasanya Yesus menempatkan keakraban dengan Allah Bapa sebagai prioritas yang utama. Keakraban tersebut yang ia pelihara melalui komunikasi yang mendalam dengan Bapa. Sehingga kalau kita baca sebelum ia melakukan aktivitas di ayat yang ke-38, ia terlebih dahulu kemana saudara? Ke tempat terpencil berdoa. Artinya prioritasnya adalah membangun hubungan yang akrab dengan Bapanya sebelum ia melakukan sesuatu. Melalui apa? Melalui berkomunikasi. Yakni apa? Berdoa. Nah, teladan yang Tuhan Yesus berikan ini tentang pentingnya bagaimana menempatkan keakraban dengan Allah sebagai prioritas yang utama dalam kehidupan kita. Itu menunjukkan bahwasanya doa merupakan salah satu sarana yang penting untuk memelihara keakraban tersebut. Saudara kan bangun pagi, lebih akrabnya kan dengan handphone ya. Nah, yang senyum-senyum berarti ya. Siapa di sini yang bangun pagi, prioritas utamanya pegang handphone, angkat tangan. Jujur atau jujur? Sebelum melakukan sesuatu, bangun pagi, celik matanya, tangannya ada gini. Di mana? Di mana? Handphone. Yesus pagi-pagi bener, waktu hari masih subuh, artinya masih gelap, artinya masih subuh. Bangun pagi, apa yang Yesus lakukan? Pergi ke tempat terpencil. Dia berdoa di sana. Prioritas dia sebelum melakukan aktivitas di ayat 37 dan 38, dia terlebih dahulu memiliki relasi yang akrab dengan Bapa. Itu yang dia utamakan. Nah, kita apa ini yang kita utamakan? Bangun pagi-pagi, secepat mungkin cari handphone. Ya, kalau bacanya firman Tuhan, habis itu bacanya gosip tentang si A, si B, si C yang kelakuannya gini. Semaka sebelum melakukan aktivitas, panas hati saudara. Di sepanjang hari bekerja, kenapa? Karena prioritasnya bangun pagi bukannya Tuhan, bukannya membangun relasi dengan Bapa, bukannya membangun relasi keakraban yang intim dengan Tuhan, tapi yang lain. Sehingga ketika melakukan aktivitas di sepanjang hari, moodnya beda. Nah, dari sini kita belajar dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana ia sebelum melakukan pasalnya yang ke-38, ayat yang ke-38 sampai dengan ayat yang ke-39, ia lebih dahulu melakukan seperti yang dicatat di ayat yang ke-35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Itulah teladan Tuhan Yesus yang menempatkan keakraban, kedekatan dengan Allah Bapa sebagai prioritas yang utama sebelum melakukan apapun di sepanjang hari. Dengan apa membangun keakrabannya? Melalui doa, berkomunikasi. Nah, dari sini kita belajar Bapak Ibu, dari apa yang Tuhan Yesus lakukan, kita juga dapat melihat bahwasanya untuk dapat memelihara keakraban dengan Tuhan, supaya kita bisa akrab, dekat dengan Tuhan, supaya kita dapat bisa mendengar tuntunannya,
ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Ya. Yang pertama, ya, guna memelihara keakraban dengan Tuhan, apa yang kita perlukan? Yang pertama adalah waktu yang sesuai. Katakan bersama dengan saya, waktu yang sesuai. Apa itu? Waktu yang sesuai untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara mendalam atau intens. Ketika yang dimaksudkan di sini, Bapak Ibu, bukan berarti saudara nggak boleh berkomunikasi sama Tuhan di setiap waktu. Tentu saudara boleh saja berkomunikasi dengan Tuhan kapanpun. Namun dalam kaitan upaya memelihara keakraban dengan Tuhan, diperlukan waktu yang tepat di mana kita dapat berkomunikasi dengan dirinya secara intens. Itulah komunikasi dalam waktu yang cukup, Bapak Ibu, saudara-saudari. Bukan sekedar berdoa 1-2 menit doa makan. Ayo coba jujur. Saudara berkomunikasi dengan Tuhan selain doa makan apa? Kalau suami istri ya ketemu di rumah, ketemu pagi-pagi di tempat sarapan, makasih Mi, udah habis itu dia pergi kerja, pulang kerja, udah Mi aku mau tidur. Kira-kira tambah akrab nggak relasi mereka? Nggak akan pernah. Kenapa? Karena nggak sampai pun berapa menit mereka berkomunikasi. Tidak ada bertukar pikiran, tidak ada relasi, tidak ada hubungan yang, nggak ada cerita yang mendalam. Hanya, selesai 1 menit, selesai 2 menit. Tidak akan pernah menjadi akrab. Betul? Pertanyaan saya, bagaimana Anda mau akrab dengan Tuhan kalau berdoanya cuma makan? Tuhan Yesus, terima kasih, berkati makanan ini. Amin. Tuhan Yesus, aku mau berangkat kerja, berkatilah. Amin. Kira-kira tambah akrab? Akrab saudara dengan Tuhan? Bayangkan kalau suami istri gitu, ya, suaminya pulang kerja, Mi, makan, mandi, selesai makan, Mi, mau tidur, tidur dia. Nah, istri-istri gimana perasaannya? Gini atau tambah sayang? Asik gini kan? Maksudnya ini apa gitu? Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari. Untuk tambah akrab dengan Tuhan, saya ulangi, untuk kita semakin akrab dengan Tuhan, itu diperlukan waktu yang cukup. Bukan cuma 1 menit ketika doa makan. Saya ulangi, untuk kita bisa akrab dengan Tuhan, kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan, diperlukan waktu yang cukup. Disitulah waktu yang tepat di mana kita itu dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara intens. Bapak Ibu saudara-saudari, apakah yang dimaksudkan dengan waktu yang tepat, waktu yang tepat, waktu yang sesuai? Yang dimaksudkan di sini adalah waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan saudara sehari-hari dan yang sesuai dengan tipe kepribadian saudara. Waktu yang sesuai adalah jadwal, ya, waktu yang sesuai dengan jadwal kegiatan saudara sehari-hari dan yang sesuai dengan tipe kepribadian saudara. Nah, ini menarik ya saudara. Waktu yang sesuai di mana pikiran saudara berada dalam keadaan yang segar sehingga saudara itu dapat berkonsentrasi dengan baik. Bukan waktu di mana saudara dalam keadaan terkantuk-kantuk, sulit untuk berpikir secara jernih, dan membuat saudara sulit untuk berkomunikasi secara baik dengan siapa saja termasuk Tuhan. Nah, tentang hal ini ada 2 tipe kepribadian.
Ya. Nah, bagi orang tertentu, pagi hari merupakan waktu yang sesuai bagi dirinya untuk berkomunikasi secara mendalam pagi hari. Kenapa? Karena ketika bangun pagi ia merasakan pikirannya jernih, tubuhnya sehat segar, badannya sehat, dia bersemangat, sehingga waktu yang terbaik untuk berkomunikasi dengan Tuhan adalah pagi hari. Tetapi ada tipe kepribadian yang lain. Bagi orang yang bertipe malam hari, ketika bangun pagi ia tidak dapat langsung berpikir dengan jernih. Sedangkan di malam hari semakin larut malam pikirannya, itu akan tambah jernih dan semangat dalam dirinya juga akan semakin bertambah. Nah, ketika kita hendak membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, dengan berkomunikasi kepada Dia di dalam doa, kita itu tipe kepribadian yang mana? Yang pagi hari, yang kalau pagi hari itu pikirannya jernih, tubuhnya sehat segar, siap melakukan aktivitas apapun, atau tipe yang malam hari. Yang malam hari itu justru makin malam pikirannya makin segar, makin enak, makin semangat untuk beraktivitas. Kita tinggal sesuaikan waktu kita. Kita mau berkomunikasi sama Tuhan di waktu yang mana? Tapi kalau saudara bertanya, Pak, saya itu tipe yang mana ya Pak ya? Di pagi hari itu saya itu suka mengantuk, saya itu kurang bersemangat. Nah, kalau di tipe di malam hari Pak, saya itu belum apa-apa sudah ngantuk dan tidur. Jadi saya tipe mana Pak? Nah, kalau itu yang saudara tanyakan, maka saudara tipe yang ketiga, ya ini tipe pemalas. Tipe apa? Pemalas. Kalau karena saudara tipe pemalas, maka saudara harus mendisiplinkan diri saudara. Haleluya. Haleluya. Gak ada kedua tipe ini, baik pagi hari atau malam hari. Maka kedua, kalau itu saudara opsinya tinggal 3. Tipe pemalas. Yang perlu Anda lakukan adalah mendisiplinkan diri. Gak ada jawaban, gak ada obatnya kalau orang malas saudara. Harus sendiri-sendiri mendisiplinkan. Amin. Mendisiplinkan diri supaya tidak membiarkan kemalasan menguasai diri saudara. Atau mungkin saudara juga bertanya, kalau Tuhan Yesus ini tipe yang mana? Ketika dia waktunya untuk berkomunikasi dengan Allah Bapa itu di tipe yang mana? Tuhan Yesus, dia ada di segala waktu, tipe segala waktu. Dia ada di pagi hari atau ada di malam hari. Yesus adalah pribadi dengan tipe segala waktu. Kalau kita baca tadi di Markus 1 ayat yang ke-35, Yesus pagi-pagi hari. Kalau kita baca catatan Lukas ayat pasal 6 ayat yang ke-12, Tuhan Yesus berdoa di sepanjang malam. Ini di ayat yang ke-35 tadi. Ya. Nah, kalau saudara bukan pribadi dengan tipe segala waktu, maka yang perlu Anda lakukan adalah pahami dulu tipe kepribadian Anda yang mana. Pak, saya ini kayaknya yang oke, yang cesplong pikiran itu malam hari. Berarti Anda tipe malam hari. Siapkanlah waktu Anda yang sesuai dengan tipe kepribadian Anda. Pak, saya itu kalau malam hari nggak bisa, ngantuk, capek, mau tidur. Siapkanlah Anda. Berarti Anda tipe pagi hari. Berarti siapkanlah waktu Anda sesuai dengan waktu yang sesuai dengan tipe pribadi Anda. Kenali jadwal kegiatan saudara sehari-hari. Oh, saya dari jam sekian sampai sekian kerja, dari segini sampai segini pulang. Apa yang? Oh ya, saya berarti waktu yang terbaik saya adalah di sini. Disinilah saya memberikan waktu yang tepat. Baru sediakanlah waktu yang sesuai untuk berkomunikasi secara mendalam dengan Tuhan. Bukan komunikasi yang tahu nggak, komunikasi basa-basi itu sama kayak saya, Pak Dedi apa kabar?
Mau dia jawab benar, mau dia jawab nggak benar, sebenarnya saya nggak peduli. Karena komunikasinya hanya basa-basi. Tapi kalau karena keakraban, kedekatan, Pak Dedi apa kabar? Cerita begini, oh Pak Dedi gini, begini. Itu baru berarti saya menjalin komunikasi yang intens. Kalau cuma apa kabar? Baik. Itu habis itu pergi, atau ketika pun dia cerita sedang tidak baik Pak, ya udah banyak berdoa. Saya pergi. Itu berarti tidak menumbuhkan keakraban. Tidak sedang menjalin kedekatan, saudara. Saudara, kalau mau mendekat, membangun keakraban dengan Tuhan, saudara harus menyediakan waktu yang tepat. Amin. Waktu yang sesuai. Di mana kepribadian Anda? Anda tipe yang pagi hari atau tipe malam hari? Kalau saudara tipe di malam hari, sediakanlah waktu. Komunikasinya tidaklah hanya sekedar 1 menit, 2 menit. Mari kita hitung coba. Anda berkomunikasi sama Tuhan sehari, jujur berapa menit? Ada di sini yang sampai 5 menit, angkat tangan ya. Nggak usah jauh-jauh, yang 5 menit aja susah loh. Paling doanya Tuhan Yesus terima kasih. Ataupun nggak berdoa, langsung bangun pagi, mana handphoneku. Baca WA dulu, habis itu mandi, langsung berangkat. Kira-kira pertanyaan saya, makin dekat nggak saudara kalau begitu? Akrab nggak saudara dengan Tuhan? Suami istri sudah saya bilang, kalau tidak pernah berkomunikasi atau komunikasinya tidak sampai beberapa menit, maka keakraban, kedekatan rumah tangga mereka itu pasti tidak akan bertahan lama. Ingat nggak yang berulang kali diilustrasikan tentang seorang raja yang melakukan eksperimen terhadap bayi? Saudara, berulang kali dalam khotbah kan? Ketika bayi tersebut dibiarkan begitu saja, sama ada satu bayi yang diajak berkomunikasi. Apa yang terjadi pada bayi yang dibiarkan tidak pernah diajak berkomunikasi tersebut? Mati, saudara. Kayak gitu juga lah iman kita, mati dan kering kalau nggak pernah menjalin relasi dengan Tuhan. Haleluya. Untuk mendekat sama Tuhan diperlukan waktu yang sesuai. Saya ulangi, kalau nggak ada Anda tidak tipe pagi atau tipe malam, ada tipe yang ketiga, berarti tipe pemalas. Nah, itu yang saudara perlu lakukan, disiplinkan diri, jangan sampai kemalasan menguasai Anda. Yang kedua, apa? Yang pertama tadi waktu yang sesuai. Saudara harus menyediakan waktu yang cukup untuk bisa berkomunikasi intens dengan Tuhan. Tadi sudah dijabarkan tips-tipsnya. Saudara kenali waktu saudara, sediakan waktunya. Tipe Anda, kepribadian yang mana. Yang kedua, tempat yang sesuai. Di dalam hal ini yaitu tempat yang sesuai untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara mendalam atau intens. Kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, Tuhan Yesus dikatakan di sana ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Untuk Tuhan Yesus memelihara keakraban dengan Allah Bapa, ia pergi ke tempat yang terpencil. Tempat yang terpencil ini yang dimaksudkan di sini agar tidak ada satu orang pun yang mengganggu Tuhan Yesus sedang berdoa. Betul? Nah, sama seperti kita Bapak Ibu Saudara-saudari, kita perlu juga untuk memelihara keakraban dengan Tuhan, kita perlu suatu tempat. Tentu saudara nggak perlu ke atas gunung sana, saudara. Wah, tempatnya terpencil kata Pak Stephen, saya ke atas gunung sana. Tidak. Artinya di sini adalah supaya Anda tidak terganggu oleh orang lain. Jangan sampai saudara bangun pagi, kata Pak Stephen, bangun keakraban dengan Tuhan. Ini aku tipe pagi hari ini, jam 5 aku bangun. Tapi habis itu tempatnya, ya udahlah di samping suamiku aja.
sedang baca Alkitab, sedang meneduhkan hati berdoa, tiba-tiba suaminya ngorok. Terakhir dia pertama tidak terganggu, tapi kemudian terganggu banget ini. Bangun. Atau yang kemudian sedang berdoa di tempat tempat tidur, sedang hikmatnya, tiba-tiba bunyi handphone, terganggu saudara. Nah di sini tempat yang terpencil, bukanlah saudara harus ke atas gunung sana, bukanlah kemana, tapi di tempat di mana saudara tidak akan terganggu oleh orang lain. Kenapa Tuhan Yesus memilih tempat yang terpencil? Sehingga kalau kita baca di catatan di ayat-ayat yang tadi, sampai semua orang mencari-cari Tuhan Yesus, semua orang itu, ya, dikatakan semua orang murid-muridnya itu cari. Kenapa? Ia pergi berdoa ke tempat yang terpencil agar ketika ia berdoa, ia tidak diganggu oleh siapapun. Amin. Untuk membangun keakraban dengan Tuhan, saudara perlu menyediakan tempat di mana saudara bisa berkomunikasi dengan Tuhan tanpa diganggu oleh siapapun. Tempat tersebut di mana? Bisa di meja makan, bisa di ruang tamu di mana tidak ada seorang pun di sana. Bisa, Pak, saya kayaknya tempat yang terbaik bagi saya, yang sesuai Pak, yang gak diganggu orang lain, di gereja Pak, saya mau pinjam kunci gereja. Boleh saudara, boleh dengan senang hati, saya kasih kunci gerejanya kalau saudara mau berdoa di gereja. Intinya adalah tempat di mana saudara tidak diganggu oleh seorang pun, oleh siapapun, sehingga ketika saudara berdoa, saudara itu dapat menikmati waktu berdoa tersebut. Memang kita itu bisa berdoa di mana saja Bapak Ibu, tapi ya, kita bisa berdoa di mana saja, namun agar kita itu bisa intens, bisa akrab, ya, memang kita dapat berdoa di mana saja, namun agar kita dapat berkomunikasi secara intens dengan Tuhan, yaitu dengan berdoa dalam waktu yang cukup antara 10 sampai 15 menit atau lebih, maka akanlah baik apabila kita melakukannya di tempat yang sesuai, yaitu tempat di mana kita tidak terganggu oleh orang lain. Jadi carilah waktu yang sesuai. Yang kedua, pilihlah tempat yang sesuai, sehingga saudara memiliki waktu, tempat yang memungkinkan saudara dapat berkomunikasi dengan Tuhan secara intens. Amin saudara. Ini yang Tuhan Yesus lakukan. Bapak Ibu saudara-saudari, praktek berdoa di tempat kita dapat menyendiri, yaitu jauh dari keramaian ini, dalam bahasa Inggris diistilahkan sebagai solitude atau kesendirian. Solitude atau kesendirian ini bukan dalam arti yang negatif, yaitu kesepian atau loneliness, bukan. Tetapi dalam arti yang positif, yaitu menyendiri agar apa? Dapat berkonsentrasi dan berkomunikasi dengan Tuhan tanpa terganggu oleh orang lain. Waktu berkomunikasi suami istri itu yang paling bagus di mana? Di tempat tidur, betul? Yang kedua di meja makan, betul? Waktu yang tidak tepat untuk suami dan istri dan berkomunikasi itu adalah di jalan. Emosian saudara. Demikian juga sama Tuhan. Waktu yang tepat itu adalah waktu di mana saudara itu tidak diganggu oleh orang lain, di mana saudara bisa menikmati untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara intens. Disitulah kita perlu kesendirian. Yesus itu nginap bersama para muridnya, tetapi ketika berdoa, Yesus saja nggak para muridnya.
ia pergi sendiri. Saudara memang boleh suami istri berdoa sama-sama, bagus. Tapi saudara perlu juga menyediakan waktu Anda sendiri. Tuhan Yesus ini memberikan teladan, contoh yang baik sekali. Bagaimana ia menjalin keakraban dengan Allah Bapa. Bagaimana ia pergi berdoa ketika hari masih pagi-pagi. Disinilah pentingnya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita menyediakan waktu yang sesuai, menyediakan tempat yang sesuai. Nah yang ketiga, guna memelihara keakraban dengan Tuhan diperlukan keadaan hati yang sesuai. Supaya saudara itu bisa akrab dengan Tuhan, waktu, tempat, keadaan hati yang sesuai. Keadaan hati yang sesuai untuk berkomunikasi dengan Tuhan secara mendalam, itulah hati yang dalam keadaan hening, yaitu tidak dipenuhi dengan berbagai pikiran yang berkecamuk. Kalau kita baca pagi-pagi di Markus pasal yang pertama ayat ke-35, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Di sini kata terpencil tidak hanya menuju suatu tempat yang terisolasi, tetapi juga berhubungan dengan hati saudara. Apa yang dimaksudkan begini? Begini saudara, kalaupun saudara pergi berdoa ke tempat yang sunyi, tak diganggu oleh orang lain, tapi pikiran saudara sedang berkecamuk, sedang bercabang kemana kemari, sedang lagi puyel, sia-sia saudara pergi ke tempat yang sunyi. Betul? Kenapa? Karena tempatnya sunyi, tapi pikiran Anda sedang. Oleh karena itu, untuk membangun keakraban dengan Tuhan, bukan hanya tempatnya saja yang sesuai, tapi hatinya juga harus yang sesuai. Jangan sedang meneduhkan hati berdoa. Kata Pak Stephen, kata Om Stephen, waktu yang sesuai, pagi hari. Tempatnya di meja belajar, tidak ada seorang pun. Tapi ketika duduk di sana, bukannya menikmati waktu bersama dengan Tuhan, pikirannya nanti, masa apa laku habis ini. Tadi B2 aku udah dikasih makan belum? Itu saudara, kalau begitu gak akrab dengan Tuhan. Kenapa? Tempatnya sunyi, tapi hati Anda sedang berkecamuk, sedang bergejolak. Bagaimana mungkin Anda bisa dapat akrab dengan Tuhan? Sedang mau berdoa, tadi udah dimasak ya, nanti tadi udah tekan ya kompor kosmosnya. Aduh saudara, disinilah perlu hati yang tenang, hati yang sesuai. Amin saudara. Ke tempat yang terpencil bukan hanya berbicara tentang tempatnya yang sunyi, tapi keadaan hati juga yang hening. Nah perlu dicatat Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, komunikasi dengan Allah itu bukan hanya komunikasi yang bersifat satu arah, betul? Saya berulang kali tekankan, komunikasi itu harus dua arah, yaitu hanya dari kita kepada Tuhan saja, namun juga bersifat dua arah. Artinya di dalam doa kita bukan hanya berbicara kepada Tuhan saja, namun apa juga? Kita juga perlu memberi ruang kepada hati kita untuk mendengar tuntunannya. Coba ini yang suami istri, yang suaminya suka ngomong, istrinya suka enggak? Atau yang istrinya yang suka ngomong terus, suaminya enggak dikasih ngomong, suaminya suka enggak? Harus apa? Komunikasi itu harus bersifat dua arah. Kalau suaminya aja ngomong terus, udahlah, pasti enggak. Atau istrinya yang ngomong terus, harus. Sama juga kita dengan Tuhan. Kalau kita pun datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan di tempat yang sunyi, di waktu yang sesuai, tetapi pikiran kita sedang melayang-layang, bagaimana mungkin kita bisa dapat mendengar Tuhan berbicara?
Betul? Kita aja yang mau ngomong terus sama Tuhan. Kalau doa makan kan saudara aja yang ngomong kan. Kalau Tuhan bilang jangan dimakan dulu, ada racun, bingung saudara. Atau jangan dimakan dulu, enggak? Kan saudara aja ngomong, Tuhan mau makan, berkati makan ini, amin. Komunikasinya satu arah terus, pokoknya wah. Nah, kita itu nggak akan pernah bisa dekat dengan Tuhan. Ingat, komunikasi itu bersifat dua arah. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, supaya kita dapat mendengar Tuhan berbicara kepada kita, kita perlu mengheningkan, menenangkan hati dan pikiran kita. Sama seperti kalau pikiran dan hatinya tidak tenang, kalau Tuhan berbicara apapun, maka tidak akan bisa diterima. Oleh karena itu, guna melakukan komunikasi yang mendalam, maaf ini dulu ya. Kalau terpisah dari orang banyak sehingga kita berada dalam keadaan seorang diri, dalam bahasa Inggris istilahkan sebagai solitude, maka keheningan di dalam hati diistilahkan sebagai silence. Tentang silent dan solitude atau keheningan dan kesendirian, keheningan atau silent itu bukan mengosongkan pikiran. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, bukan berarti kita mengosongkan pikiran. Alkitab tidak menyuruh kita untuk mengosongkan pikiran, namun mengajar agar kita mengisi pikiran dengan. Jadi fungsinya ketika saudara hatinya hening, hatinya tenang, saudara siap untuk mendengarkan Tuhan berbicara. Tapi kalau hatinya tidak tenang, pikirannya berkecamuk, Tuhan berbicara lewat firman-Nya pun, apa nih bilangnya? Nggak masuk akal ini, nggak betul ini. Betul? Betul? Atau bisa saja saudara tidak menaruh fokus. Tapi kalau hati saudara dalam keadaan tenang, pikiran Anda dalam keadaan hening, ketika Tuhan berbicara, saudara mendengar. Amin? Amin Bapak Ibu? Itulah fungsinya. Jadi bukan berarti kita mengosongkan pikiran seperti yang dilakukan orang bermeditasi, diam, duduk tenang, kosong pikiran. Enggak, bukan. Justru kita mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan. Karena kalau kita tidak mengheningkan pikiran kita, tidak mengheningkan hati kita, sulit bagi kita untuk mendengar suara Tuhan. Yang kedua, yang kita lakukan dalam keheningan adalah meneduhkan dan mengarahkan hati kepada Tuhan serta menikmati kehadirannya. Setiap kali berapa lama saya harus meneduhkan pikiran dan berada dalam keheningan hati tersebut. Untuk tahap awal, saudara dapat meneduhkan hati selama 2-5 menit. Kalau saudara sudah terbiasa, maka waktu hening tersebut akan semakin bertambah dengan sendirinya. Saudara perhatikan enggak? Kenapa saya ketika sebelum berkhotbah, saya mengajak kita semua untuk meneduhkan hati, menenangkan hati, memfokuskan hati. Supaya apa? Ketika Tuhan berbicara, hati saudara teduh, hati saudara tenang, saudara dapat menerimanya. Tapi kalau hati saudara tidak tenang, pikiran saudara tidak tenang, hati saudara tidak teduh, maka sebaik apapun firman Tuhan, saudara tidak dapat menerima. Betul? Itu sebabnya kenapa penting sekali teduhkan hati, tenangkan hati. Teduhkan. Itu. Makanya saya mulai latih Bapak Ibu. Setiap sebelum saya berkhotbah, saya mengajak kita itu meneduhkan hati. Kenapa? Kita itu tidak akan pernah menjadi akrab dengan Tuhan kalaupun kita pergi ke tempat yang sunyi, tapi pikiran kita sedang melayang-layang. Betul? Tempatnya sunyi, pikirannya, tubuhnya di sini, pikirannya. Kira-kira bagaimana Tuhan mau berbicara sama kita? Tuhan sedang ingin menyampaikan isi hatinya, tapi pikiran hati kita sedang melayang-layang, fokus kita sedang melayang-layang. Tidak akan pernah. Itu sebabnya di sini sangat penting untuk kita bisa erat, akrab dengan Tuhan. Ya, kita perlu untuk solitude dan silent. Ruth Barton, ya, dalam bukunya Invitation to Solitude and Silence, dia katakan gini,
Dalam hal ini yang terpenting bukan berapa lama silent atau keheningan itu akan dilakukan, tetapi berapa kerap saudara semakin sering. Makanya saya sering kali mengajak sebelum khotbah untuk saudara meneduhkan, menenangkan hati, memusatkan hati kepada Tuhan. Kalau sering kita lakukan, saudara nanti menikmati ketika saudara dalam keadaan hening. Contohnya di sini ada itu Mama Grace yang punya bayi. Pemazmur bilang seperti bayi yang disapih oleh inangnya, oleh orang tuanya. Kalau bayi itu sudah disusui, waktu dia nangis-nangis setelah disusui, apa yang dilakukan oleh bayi tersebut? Dia tenang. Ada nggak dia berisik? Ada nggak dia ngoe-ngoe atau apa yang dilakukannya? Tenang. Kenapa? Begitulah kalau kita di hadapan Tuhan, bersama dengan Tuhan di dalam hadiratnya, di dalam keheningan itu kita menikmati kehadirannya. Kita sama seperti bayi yang disapi. Ketika dia disapi, dalam keheningan itu dia menikmati. Betul? Demikian juga kita Bapak Ibu. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan, mau akrab dekat dengan Tuhan, saudara bisa mendengar tuntunannya. Ada 3 hal yang saudara perlu lakukan. Saudara harus punya waktu. Ya ini apa? Waktu di mana saudara berkomunikasi secara intens dengan Tuhan. Meluangkan waktu. Tanpa waktu yang cukup, waktu yang sesuai, saudara tidak akan pernah mendapatkan keakraban dengan Tuhan. Yang kedua, saudara perlu tempat yang sesuai. Kenapa? Karena tempat ini menolong saudara supaya saudara tidak terganggu oleh orang lain. Kenapa Tuhan Yesus pergi ke tempat yang terpencil, berdoa di sana supaya ia tidak terganggu oleh siapapun di sana. Dan yang ketiga, kita perlu keadaan hati yang sesuai. Keadaan hati yang sesuai artinya bukan karena di tempat yang terpencil hati kita malah kemana-mana. Ketika kita berada di tempat yang terpencil, hati kita juga harus dalam keadaan hening. Itu sebabnya kenapa pentingnya solitude and silence. Gimana Pak? Bagaimana itu nanti saya mau belajar untuk solitude and silence? Saudara harus sering mempraktekannya. Tanpa saudara mempraktekannya, sulit untuk menceritakan pengalamannya. Amin. Tapi kalau saudara sudah mempraktekannya, maka saudara akan menikmati solitude di dalam kesendirian dan silent dalam keheningan. Saudara bisa menikmati kehadiran Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan itu bukan berarti karena saudara bahasa roh saja. Kehadiran Tuhan itu bukan berarti karena saudara lompat-lompat memuji Tuhan. Tidak. Dalam keheningan saudara bisa merasakan kehadiran Tuhan. Amin. Sama seperti bayi yang ketika disapi inangnya, dalam keheningan dia menikmati. Demikian juga kita. Kalau kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, menjalin relasi yang akrab dengan dia dalam keheningan, wah luar biasa tenang teduh saudara. Amin.